PKHB 15 dengan saya Fadil Bima Tarhanan, NIM 23 513467 KT 10189. Saya Vina Ayu Agreni dengan NIM 2352184 KT 10415. Saya Jiana Zara Suseno dengan NIM 2351842 KT 10318. Saya Jika Dumairo Kuroto Ain dengan NIM 2317231 KT 10283. Saya Jagung Singgi Setiayono dengan NIM 235232443 KT 10458. Kami akan mempresentasikan infografis kami tentang gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem lamun di Pulau Batu, Kepulauan Ambai. Ekosistem lamun, interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem lamun Pulau Batu, Distrik Kepulauan Ambai mempengaruhi keberlangsungan kehidupan satu sama lain. Organisme yang hidup seperti komponen biotik di ekosistem lamun seperti lamun itu sendiri, tumbuhan bakau, moluska, ikan, kepiting, udang, dan burung menggunakan ekosistem lamun untuk mencari makan. Sedangkan komponen abiotik meliputi faktor non-hidup di ekosistem lamun antara lain oksigen, suhu, arus laut, cahaya, pH air, salinitas, dan substrat. Faktor-faktor tersebut memiliki peran untuk menentukan keberlangsungan hidup organisme di dalamnya. Sebagai bentuk untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem lamun, interaksi biotik dan abiotik sangat penting. Selanjutnya, untuk gangguan dan permasalahan pada ekosistem lamun di Pulau Batu Distrik Kepulauan Ambai. Saat ini, ekosistem lamun di Pulau Batu dan Distrik Kepulauan Ambai membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan karena rentan terhadap kerusakan akibat tindakan manusia seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pembuangan limbah industri ke laut. Lalu terdapat interaksi yang terjadi. Yang pertama, ketersediaan cahaya yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup lamun karena dalam fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Yang kedua, ikan dan moluska membutuhkan lingkungan yang seimbang untuk tumbuh dan mencari makan. Komponen biotik dan abiotik bergantung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem lamun di Pulau Batu, Distrik Kepulauan Ambai. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari gangguan dan permasalahan di Pulau Batu, Distrik Kepulauan Ambai adalah yang pertama, laju pertumbuhan lamun menurun. Yang kedua, karena laju pertumbuhan lamun menurun, maka ekosistem lamun pun ikut menurun. Yang ketiga, persentase kematian lamun meningkat. Dan yang terakhir, menginduksi kematian lamun. Untuk yang terakhir ada pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan, yang pertama dapat melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap kondisi ekosistem lamun di daerah tersebut, sehingga keberlangsungan ekosistem yang berkelanjutan dapat dipastikan. Yang kedua, melakukan kampanye dan mengedukasi masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem lamun dan memberikan informasi tentang cara-cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk pelestarian ekosistem. Untuk pengendaliannya ada 3 cara. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, mengelola limbah industri secara ramah lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan penerapan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi